Ini ada kemarin saya dapatkan sebuah video gitu ya tentang garpu tala. Jadi kalau ada yang nanya, teman-teman, Pak Nas, garpu tala itu apa sih gitu? Nah ini gini ya. Jadi dia kalau digetarkan dengan frekuensi yang tepat, nah maka dia tuh akan bergetar seperti itu ya, ditandai dengan bergoyangnya atau bergeraknya si wola itu ya, untuk menandakan bahwa ada getaran gitu. Nah, tapi kalau frekuensinya nggak tepat ya, seperti tadi ini frekuensinya 512 ya, itu dia tidak bergetar. Nah ini saya berikan keterangan. Jadi konsep garpu tala itu apa sih? Coba lihat video eksperimen di atas ya, indah banget ya sains itu. Saat frekuensinya berbeda, garpu sebelahnya itu tidak memberi respon apapun ketika digetarkan. Namun pada saat frekuensinya tepat, maka keajaiban terjadi. Bola-bola kuning itu bergetar mengikuti getaran garpu. Begitu juga semua sel dalam tubuh kita. Karena semua sel dalam tubuh kita ini konsep dasarnya adalah everything in the universe is energy. Kan tersusun dari energi-energi. Dan itu yang kita pelajari di kimia ya. Kita pelajari bahwa kita bisa membuat rekayasa-rekayasa di dalam apapun yang ada di muka bumi ya, asalkan kita tahu apanya, kita tahu getarannya, kita tahu spesifikasi dari atom tersebut. Misalnya teman-teman ada percobaan sederhananya, air dengan air dicampur meledak gitu kan. Nah itu penjelasannya bagaimana, karena di dalamnya itu ada energi-energi ya, yang ketika dia sudah nggak ingat itu ya. Jadi ada, kalau di kimia itu ada kotak 1, kotak 3, kotak 5, kotak 7. Di dalamnya ada energinya. Nah itu ada orbital S, orbital P, orbital D. Nah energi-energi itu yang diukur oleh ahli kimia gitu. Nah dalam tubuh kita juga, sel-sel tubuh kita ada energi itu ya. Nah ketika dia digetarkan ya, maka dia akan mengeluarkan hormon ya. Jadi ketika dia tertrigger, maka hormon itu akan keluar teman-teman ya. Ini dibahas oleh para pakar pakar ini ya, kaitannya dengan sel ya. Nah itu kalau dia di-trigger dengan kekecewaan, kesedihan, kemudian ketakutan ya, seperti sekarang misalnya menghadapi corona gitu ya, maka itu sel melahirkan hormon. Hormon apa? Hormon stres ya. Dan itu ya, hormon stres bisa macam-macam namanya ya, pokoknya hormon stres. Nah dia harus digetarkan. Digetarkan dengan apa? Digetarkan dengan sesuatu yang positif, deng gitu ya. Eling, kira-kira begitulah. Nah jadi getaran Al-Quran yang pas itu ya, maka sel-sel tubuh akan memberikan obat yang tepat. Artinya obat tuh dia mengeluarkan hormon yang lebih positif ya, hormon-hormon yang lebih positif. Nah itu konsep dasarnya. Itu yang terjadi pada Dr. Krisanti ya. Saya sertakan dalam YouTube, link YouTube-nya. Sel-sel kankernya tuh stadium 4 gitu ya. Beliau juga sudah divonis ya, hidupnya nggak lebih dari 6 bulan ya. Kemudian akhirnya di titik itu beliau gunakan teknik ini ya. Jadi dia juga awalnya nggak tahu tekniknya teknik apa gitu. Dia pergi aja ke Mekah, terus kemudian dia, ya Allah gitu kan, aku minta jawaban kepadamu ya Allah. Kemudian pas dibuka gitu kan, dapat ayat, dizikirkan gitu kan, terus kemudian hilang itu si sel kanker. Kok bisa sih ya? Begitu juga dengan COVID-19 tuh bisa. Kemarin tuh ada namanya Mbak Jihan ya. Mbak Jihan itu dia mau ke Turki gitu ya. Dia mau ke Turki. Nah pada saat dia mau berangkat gitu, cek positif gitu, positif COVID gitu kan. Akhirnya dia garpu tala, dia zikirkan ayatnya gitu kan. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemudahan bagi perjalanannya dia ke Turki gitu. Kemudian pas dia tes di
dekat bandara kan, itu di kampungnya ya di Jawa Timur. Kemudian ketika ke Jakarta dites lagi, hasilnya negatif gitu. Luar biasa. Saya juga kemarin itu sebenarnya sempat divonis, bukan divonis ya. Kemarin itu saya mau ada acara ya di sebuah di sebuah hotel gitu. Terus karena kegiatannya resmi gitu ya, harus swab gitu. Akhirnya swab lah saya, swab antigen, ternyata positif. Makanya sekarang saya lagi isoman. Jadi positif tapi tanpa gejala, saya nggak punya gejala apapun gitu kan. Tapi terus kemudian akhirnya saya PCR gitu. Nah pas PCR hasilnya negatif gitu ya. Jadi PCR hasilnya negatif ya. Mungkin wallahu alam ya, kita nggak ngerti gitu apa yang terjadi dalam tubuh kita, kan kita nggak paham. Makanya ya karena kita nggak paham itulah kita perlu bantuan ya. Nah itu disebut sebagai tawassul. Tawassul itu ya teman-teman semua, yang namanya tawassul, semua ulama sepakat dengan tawassul. Bertawassullah dengan amal-amal soleh ya. Ketika itu ada 3 orang sahabat yang mereka itu masuk ke dalam goa gitu kan, masuk ke dalam goa, ternyata itu batu jatuh menutupi pintu goa. Terus kemudian mereka mencoba untuk membukanya, nggak bisa. Kemudian akhirnya mereka menyerah dan akhirnya mereka berdoa kepada Allah mengandalkan amalan-amalan mereka yang soleh. Yang pertama doa, ya Allah aku pernah gitu kan beramal baik kepada ibundaku, ayahandaku gitu ya. Aku punya susu gitu kan, terus kemudian aku pegangin karena ibu saya tidur gitu kan ya. Anak-anak saya nangis, istri saya nangis untuk meminta susu itu, tapi aku berbakti kepada orang tuaku gitu kan. Baru kemudian aku memberikannya pada saat dia sudah terbangun gitu. Kalau aku melakukannya ikhlas karenamu ya Allah, sungguh ketahuilah aku sekarang sedang berada dalam keadaan terdesak, tolong bukakan ya Allah ini si batu. Terbuka secara ajaib, gerek gitu, terbuka gerek. Kemudian akhirnya yang kedua bilang, oh kalau begitu, tapi kita belum bisa keluar gitu, masih kecil gitu ini lubangnya. Akhirnya yang kedua pun berdoa, ya Allah aku pernah ya Allah tergoda dengan seorang wanita. Lalu kemudian ketika sudah hampir saja ya Allah terjadi perzinahan, lalu kemudian aku ingat Engkau ya Allah, kalau aku ikhlas melakukannya karenamu, maka tolong bantu kami ya Allah, bukalah ini pintu goa ini. Kebuka, grek, tapi belum bisa keluar. Kemudian yang ketiga, ya Allah ya, aku pernah ya Allah ya punya karyawan, kemudian dia nggak ngambil gajinya ya Allah, terus kemudian akhirnya gaji itu aku terus simpan ya Allah, terus kemudian dia berkembang sampai kemudian beberapa tahun kemudian orang itu datang untuk meminta gajinya. Mana gajinya? Aku katakan ini semua adalah gajimu, sudah berkembang dan aku ya melakukannya, seandainya aku melakukannya ikhlas karenamu ya Allah, maka bukalah pintu ini ya Allah. Kemudian akhirnya bergeraklah grek gitu ya, dan akhirnya mereka keluarlah dari goa itu. Nah ini disebut sebagai tawassul. Nah ulama sepakat bahwa tawassul seperti ini diperbolehkan, bertawassul dengan amal soleh. Nah kita banyak orang awam gitu ya, banyak orang awam nih kan, sebenarnya umat Islam ini sekarang banyaknya yang awam gitu ya. Ya Allah tolong aku ya Allah, aku berada dalam kondisi yang tidak mudah ya Allah, baru di PHK ya Allah, baru saja tidak dapat pekerjaan ya Allah, baru saja. Nah terus kemudian akhirnya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya aku ikhlas melakukannya karenamu ya Allah ya. Nah ikhlas di sini penyadaran akan dosa, penyadaran akan kelemahan diri, penyadaran akan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu keikhlasan. Makanya dalam teknik Garputala yang saya sampaikan adalah, ya Allah seandainya gitu ya, aku melakukan aku sadar ada kesalahanku dalam persoalan ini, sehingga muncullah kesadaran akan kesalahan ini akan melahirkan keikhlasan itu gitu. Lalu kemudian akhirnya ketika dibuka, kita nggak pernah tahu ayat yang mana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titip buat kita. Jadi bismillah ya. Kemudian ada pertanyaan, apakah ulama melakukan ini? Ada ulama yang melakukannya ya. Imam Ibnu Baltoh di abad ke-3 Hijriyah itu melakukan, walaupun pada abad ke-6 Hijriyah gitu ya, Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa ya saya tidak menggunakan apa yang dilakukan Imam Ibnu Baltoh.
Tapi artinya ketika ditanyakan apakah ada yang melakukan tafaul bil Quran dengan menggunakan Al-Quran, itu ada. Tapi kalau kaitannya dengan ada perbedaan pendapat, ya perbedaan pendapat. Ya maulid Nabi pun berbeda pendapat. Kalau ada yang nanya, mana dalilnya maulid Nabi? Ya, sudah bolak-balik yang melakukan maulid Nabi menyampaikan bahwa ini dalilnya, nggak diterima sama yang tidak setuju dengan maulid Nabi. Artinya ini perbedaan pendapat di kalangan umat. Yang harusnya terjadi adalah kita berlapang dada, gitu kan, kita berkasih sayang, ya. Nah, jadi artinya seperti itu Garpu Ta'ala, ya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.